Hai, Git. Hai. Hai, Git. Baru pulang ya? Iya. Makan yuk. Saya sudah makan. Masuk dulu ya. Iya. Aku pergi dulu ya. Gue berangkat dulu ya. Kamu baru pulang? Iya. Kita. Ada apa, Bu? Kemarin sebentar. Ibu mau bicara dengan kamu. Begini, Gita. Ibu ingin bertanya. Kapan kamu mau membayar uang tunggakan kos kamu itu? Saya minta tolong, Bu. Beri saya waktu 2-3 hari lagi. Apa ibu kurang sabar? Kalau memang merasa kamu tidak mampu, carilah tempat kos yang lain. Atau pulang saja ke kampungmu. Tolonglah, Bu. Beri saya waktu sampai besok sore. Baiklah, Gita. Kalau meleset, silakan keluar dari rumah ini. Tapi ingat, yang keluar hanya kamu dan pakaian yang menempel di badan kamu. Yang lainnya, ibu tahan. Kamu boleh datang kemari untuk mengambil barang-barangmu. Tapi ingat, kamu harus melunasi dulu uang tunggakan sewa kamarmu. Kalau kau memang merasa tidak mampu, cari saja tempat kos yang lain. Atau pulang saja ke kampungmu. Pulang saja ke kampungmu. Pulang saja ke kampungmu. Kau memang laki-laki tengik. Gita, kenapa kau tidak berusaha mempertahankannya? Kenapa kau mau melakukan perbuatan maksiat ini? Kenapa, Gita? Kenapa? Aku menikah denganmu dengan harapan agar kau bisa menggantikan posisi ayahnya. Malah kau menghancurkan masa depan Gita. Siapa yang menghancurkan masa depan anakmu? Apa kau kira anakmu itu masih suci? Aku pernah lihat dia dengan Tono. Apa yang dia lakukan? Sudah, diam! Kamu sudah seperti binatang. Kamu sudah dirasuki iblis. Kita ini anakmu. Najis aku. Kau benar-benar iblis. Kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Kita sudah terlambat 2 bulan, Mas. Kita harus segera kawin. Kita tidak peduli walaupun harus kawin lari sekalipun. Pokoknya kita sudah siap. Mas, kenapa? Ada apa? Semua mimpi-mimpi indah dan cita-cita kita sudah hancur berantakan. Maksud Mas Tono itu apa? Berita tentang kau diperkosa oleh Atirino sudah kesebar luas seluruh desa. Mana mungkin kita bisa melanjutkan hubungan? Maafkan aku, Git. Mas. Menurut pemeriksaan, saya meragukan kehamilan. Mungkin ada kelainan di rahim Nona. Ini saya buatkan surat pengantar untuk memeriksakan diri ke rumah sakit di kota.
Terima kasih, dokter. Ya, sama-sama. Kau jangan salahkan aku. Apa semuanya ini bisa terjadi kalau memang tidak ada tanggapan dari kita? Sudahlah, kau memang bejat. Sekarang baru aku sadar. Setelah harta peninggalan ayah kita kau habiskan, kini masa depan anakku kau hancurkan. Ternyata semuanya itu sudah kau rencanakan. Tidak, aku tidak pernah merencanakan. Semuanya terjadi tanpa aku sengaja. Gita? 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 Mau kemana kau, Gita? Mau kemana? Ke Jakarta, Bu. Untuk apa? Kita juga di sini untuk apa? Kita hanya menyusahkan ibu. Lagi pula, kita malu menerima kenyataan yang kita alami. Tapi Ibu tidak usah khawatir. Di sana kan ada Arini. Dia sudah membalas surat dari saya dan bersedia membantu. Lagi pula, di sana kita bisa berobat dengan teratur. aku ini ibumu, Gita. Tentu saja khawatir. Kita pergi, Bu. Gita? Ada apa, Rin? Gak apa-apa. Tenang aja. Aku pulang dulu ya. Iya.
Aku kira kita berteman. Tapi kenapa kau mau ambil tahu tindak tandukku? Silahkan kau beberkan kepada orang-orang di kampung kita bahwa betapa kotor dan bejatnya aku ini. Katakan kepada mereka bahwa aku adalah pelacur. Maafkan aku, Arini. Sama sekali tak terlintas dalam benakku untuk melukai perasaanmu. Semua itu terjadi tanpa aku sengaja. Percayalah. Ya, Tapi kenapa kau melacur, Arini? sebagai perempuan, kita banyak menuntut apa yang kita lihat dan rasakan. Gemilang kehidupan Jakarta, gemerlapnya kehidupan malam, semuanya serba glamor. Aku terjebak oleh semua itu. Tapi dalam menjalani kehidupan yang penuh nista dan dosa, aku masih berusaha dan memikirkan kehidupan yang lebih bergairah dan membahagiakan. Aku sering takut memikirkan arti kehidupan itu sendiri karena kabur dan penuh tanda tanya. Pada saat kita berada di persimpangan jalan, saat kita harus menentukan jalan hidup, kita lupa bahwa kita tidak dilahirkan untuk hari kemarin, tapi untuk hari esok. Kau benar, Gita. Kehidupan ini memang penuh dilema. Aku yakin saat ini kau dalam kesulitan. Betul, Arini. Tadi sore aku ditegur masalah uang kos. Besok kita cari jalan keluarnya. Aku masuk dulu ya. Iya. Aku akan tetap bertahan dan menang, walaupun dalam penderitaan. Cukup kan? Terima kasih. Kau semakin cantik saja. Ini, Git. Bayarlah uang kosmu. Terima kasih, Arini. Kau baik sekali. Bagaimana aku harus membalasnya? Sudahlah, Git. Tidak usah kau pikirkan semua itu. Yang penting problemmu teratasi. Ayo. Iya. Ini dia orangnya. Hari ini kemana aja lu? Hah? Arini. Ayo, lu ikut gua. Ikut gua. Ada apa ini? Sana lu. Tahu apa lu? Ayo, ikut. Sini, duduk. Arini. Ada apa ini? Lagi. Jangan main-main lu sama gua ya. Utang lu dengan Pak Ronald kan belum lunas. Kenapa lu nggak janji, hah? Ayo jawab. 3 minggu kemana aja lu? Mau tipu gua lu? Diem lu. Tolong jelas. Diem. Ada apa ini? Hah? Ada apa sebetulnya, Arini? Waktu kau perlu uang untuk biaya operasi, aku pinjam uang pada Pak Ronald dengan ketentuan kalau aku tidak bisa melunasinya,
Aku harus melayani Pak Ronald setiap minggu sampai aku bisa melunasinya. Tapi kenapa kau lakukan semuanya? Aku tidak mau melakukannya. Tapi tidak ada pilihan lain, Gita. Kalau begitu, biar aku saja. Jangan, Gita. Kali ini lu selamat. Bawa saja saya. Oke. Lumayan juga. Nih. Pulang sana. Jangan, Gita. Jangan kau lakukan. Nanti kau akan menyesal seumur hidup. Udah yuk. Jangan dengar dia. Gua antar lu ke surga. Hari ini. Kenapa, Rin? Enggak apa-apa. Yang benar. Soalnya ada yang nunggu nih. Kau siap? Ayolah. Hari ini mana? Hari ini berhalangan Pak Ronald. Ini kita gantinya, Bos. Bagus. Takut memikirkan arti kehidupan itu sendiri karena kabur dan penuh tanda tanya. Walaupun dalam penderitaan. Tok, ada rezeki tuh. Iya, gue juga lihat. Kita kerjain. Iya deh. Ayo cepat. Diam. Lepaskan! Jangan melawan. Ayo ikut. Lepaskan! Tolong! Lepaskan! Tolong! Cepat. Lepaskan! Lepaskan! Diam kamu. Lepaskan! Tolong! Diam kamu. Tolong! Lepaskan! Yes. Lepaskan! Tolong! Jangan! Lepaskan!
Rezeki. Pesta kita. Cabut. Siap. Kenapa kok? Jangan. Kenapa ada di sini? Jangan. Ayolah. Jangan, Bang. Ada apa kau? Bisa mati kau di sini. Jangan, Bang. Jangan. Aku tidak bermaksud buruk. Aku hanya mau menolongmu. Kau pasti memerlukan perawatan dokter. Ayolah. Tenanglah. Saya duluan ya, Om. Mau kemana sih buru-buru? Kasihan teman saya. Sudah lama nunggu di coffee house. Tenang saja, nanti saya antar. Saya akan lewat sana juga. Halo, siapa? Aku, Bos. Igor, selamat malam. Selamat malam. Ada apa, Gor? Kau di mana nih? Aku ada di rumah sakit sekarang nih. Rumah sakit? Iya. Kenapa? Kau kecelakaan? Tidak begitulah. Ya, tapi bisa juga. Artinya kalau Anda tidak datang ke sini, Aku nanti yang akan celaka. Oke lah, aku ke sana, Gor. Dari siapa? Dari teman saya. Begini, Arini. Maaf, saya tidak bisa mengantar sampai ke rumah. Saya harus ke rumah sakit. Nggak apa-apa. Saya turun di sini saja. Jangan, sebaiknya kamu ikut saya ke rumah sakit. Di sana banyak taksi yang mangkal. Terima kasih ya, Om Chandra. Ya, Saya pulang dulu, Om. oke Arini. malam, Bos. Malam. Aku minta maaf karena harus menyusahkan malam-malam begini. Ada apa sih sebetulnya? Begini. Orang yang kutolong ini sangat memerlukan perawatan. Karena itu aku memerlukan bantuanmu. Aku kan nggak bawa uang. Karena itu aku minta bos datang ke sini. Bagaimana? Tapi aku nggak bawa uang kontan sebanyak itu. Kredit card berlaku di sini. Aku sudah tanya sama petugasnya tadi. Lalu? Ya, pokoknya kau harus menolong aku deh. Besok pagi aku pergi ke bank. Aku ambil semua tabunganku, akan kuganti semua hutangku. Oke lah kalau begitu. Ya. Kartnya. Permisi. Kita. Ada apa hari ini? Apa kita sudah pulang, Bu? Ibu saja menunggu dari sore. Kan hari ini dia janji sama ibu untuk membayar uang tunggakan kosnya. Tapi mana? Sampai sekarang belum juga pulang. Baiklah, Bu. Saya masuk dulu. Tigor, sebenarnya yang kau tolong ini family atau teman? Wah, aku juga nggak kenal tuh. Kau ini gila atau apa sih? Mau mengeluarkan biaya untuk orang yang tidak kau kenal? Nanti juga akan kenal. Bukan itu persoalannya. Tapi maksud saya, apa untungnya? Aku memang lagi nggak cari untung kok. Lalu untuk apa? Ya menolong saja begitu. Almarhum makku bilang, kalau kau mau menolong, menolong saja. Betul-betul menolong tanpa pamrih. Begitu dia bilang. Ya, terserah kau lah. Aku mau pulang, pusing aku dengar kau. Siap ya?
Rin. War, lampunya War, agak naik. Yang lain. Ayo. Ya, kita cukupkan dulu. Untuk hari ini kita selesai. Terima kasih ya. Tungguin aku ya. Bang Tigor, aku pulang dulu ya. Bang, pulang ya. Yuk. Makasih Bang. Ini semua negatifnya, Bos. Terima kasih. Oh iya, Bos. Kau mau berangkat ke lab sekarang? Ya, kenapa? Enggak, maksudku kalau kau ke lab pasti kan lewat rumah sakit. Aku mau numpang. Motor kau mana? Hilang. Hah? Hilang? Iyalah. Waktu ku tolong si Gita tempo hari, motor kan ku tinggalkan di tempat. Nah, aku pergi pakai taksi. Begitu aku balik lagi, motorku lenyap. Aku jadi heran, Gor. Yang gila ini siapa? Ayolah kita berangkat. Aku pengen tahu orang yang kau tolong itu macam apa. Selamat sore, Gita. Gita. Buat ganti pakaianmu. Gor, nanti kalau dia sudah benar-benar sehat, bawa dia ke studio kita. Aku mau buat foto-fotonya. Aku melihat sesuatu pada dirinya. Oke. Kalau begitu, aku pulang dulu. Salam pada Gita. Oke lah. Temannya kemana, Bang? Pergi, ada satu keperluan. Dia kirim salam tadi. Semua urusan rumah sakit sudah abang selesaikan. Sekarang abang mau antarkan kita pulang ke rumah. Bagaimana? Orang tua saya di kampung, Bang. Mau pulang ke tempat kos. Saya belum bayar uang kos 3 bulan. Jadi, saya tidak tahu lagi mau kemana. Kalau begitu, untuk sementara waktu kita boleh tinggal di tempat abang. Itu pun kalau kita setuju. Terima kasih atas kebaikan abang. Yuk kita berangkat. Nah, inilah istana abang. Ayo silakan duduk. Silakan. Oh. Maaf, agak kacau nih. Maklumlah kamar bujangan seperti kapal rusak. Oh. Sebentar ya. Masih juga berdiri. Duduklah yang santai. Ya.
Maaf Bang Tigor kalau kita merepotkan. Tak usah kau pikirkan semuanya itu. Bukankah sudah seharusnya bahwa kita harus saling tolong-menolong kepada sesama? Terima kasih Bang. Yuk, minumlah. Tapi kita harus segera mencari pekerjaan. Kita tidak mau terus bergantung pada Abang. Yang penting, kau sehat kembali. Soal pekerjaan, kalau kau sudah betul-betul sehat, kita bisa sama-sama ke studio. Pak Chandra merencanakan membuat foto-foto tentang kau. Bikin foto? Iya. Untuk apa? Ya, abang pun tak tahu untuk apa. Bang Tigor kerja di perusahaan apa? Abang bekerja di sebuah studio foto dan sekaligus juga studio pembuatan iklan. Apa saya pantas, Bang? Masuk di lingkungan itu? Bah, kenapa tidak? Kau cantik dan potongan tubuh kau ideal. Belum pernah saya impikan jadi foto model, Bang. Sudahlah. Yang penting kau banyak istirahat. Tidurlah yang nyenyak. Kau pasti bakal mimpi jadi gadis model yang top. Bagaimana Rini? Sudah ada kabar tentang Gita? Belum, Bu. Saya sudah mencari kemana-mana, tapi tidak ada yang tahu. Di tempat dia bekerja, teman-temannya bilang dia sudah 4 hari tidak masuk. Begini saja Rini, ibu sudah tidak mau pusing lagi. Gita kan teman kamu dan kamu yang bawa dia kemari. Kalau sampai dia menghilang begitu saja, ibu tidak mau tahu. Kamar ini sudah ada yang mau menempati. Barang Gita dan pakaiannya mau ibu simpan. Dan kalau kamu ketemu Gita, sampaikan pesan ibu, ya? Baik, Bu. Dasar nenek-nenek janda. Bawel. Alamak. Mati aku. Foto-fotonya mereka sudah menyetujui semuanya. Juga storyboard untuk film iklannya itu. Cuma ya itu, mereka minta kalau bisa modelnya muka-muka baru lah begitu. Ya, kebetulan sekali Bung Teja. Model baru yang Anda harapkan itu sudah saya temukan. Dan saya yakin you setuju. Bagus kalau begitu. Apa bisa foto-fotonya Bung kirimkan sekarang juga? Begini Bung Teja. Hari ini rencana baru saya adakan pemotretan. Jadi pro foto itu baru bisa saya kirimkan besok. Baik Bung Chandra. Terima kasih. Ya, sama-sama Bung Teja. Halo, Bos. Tigor. Selamat siang. Ini aku bawakan calon model kita. Chandra. Ayo, silakan. Terima kasih. Jadi, Dik Gita ini punya keinginan untuk berkiprah di dunia foto model. Ya, kalau cocok. Kalau begitu, hari ini akan ambil foto-foto Dik Gita sendiri sebelum foto model yang lain datang.
Martin, ini Gita. Model yang baru. Hai. Hai. Tolong di make up dan carikan kostum yang pas buat dia. Baik, Om. Kalau sudah selesai, bawa ke studio. Baik. Tigor, kita ke studio. Silakan, Mbak. Iya. Silakan, Mbak. Iya. Kenapa nggak dari dulu-dulu datang ke sini? Studio ini kan cukup top loh. Banyak para model yang diorbitkan oleh Om Chandra dan berhasil menjadi top model. Tadinya saya memang gak niat jadi foto model. Oh ya? Jadi terpaksa? Tidak juga. Hanya saja kita harus menentukan jalan mana yang harus kita lalui. Wah, kata-kata Mbak punya arti filosofi yang mendalam. Karena kisi-kisi kehidupan, kita harus mampu bertahan dalam kondisi dan situasi apapun. Waduh, Martin makin tambah nggak ngerti aja nih. Martin memang gak perlu ngerti. Saya sudah siap, Om. Penilaianku memang tidak meleset. Kau memang cantik. Silakan. Tahan ya. Ya, senyum, senyum. Iya. Sedikit lagi, sedikit. Coba tangannya. Tahan. Oke, Martin, siap. Oke. Tahan ya, miring dikit. Ya. Ya, seperti itu. Tahan. Cukup.
Taruhin. Aku heran deh, Git, sama kamu. Kenapa? Sejak kita sama-sama sibuk di dunia yang sama, tidak pernah sekalipun aku melihat kau dekat laki-laki. Maupun sebaliknya. Boleh aku tahu kenapa, Git? Entahlah. Belum terpikir olehku tentang makhluk yang namanya laki-laki. Tentu ada sebabnya kan? Sudahlah. Kalau kamu tidak mau membicarakan soal itu, kita tidak memaksamu. Sebaiknya begitu. Next time barangkali. Ya, mungkin. Pulang ya? Kita. Kita. Aku pulang duluan Duluan ya. Dah. Sampai besok ya. Oke. Selamat sore, Bang Tigor. Lagi ngapain? Ini beberapa foto kita, abang besarkan. Maksud abang mau letakkan di sini, dan ya di sini supaya kelihatan cantik begitu. Bagaimana? Ya, terserah abang. Kalau kata abang bagus, ya lakukan saja. Ini kan rumah abang juga. Kita sangat senang abang tinggal di sini. Coba lihat, wajah kau semakin ekspresif. Itu kan berkat abang. Oh iya, Bang, kita masuk dulu ya. Oh ya? Capek. Saat hatiku kosong, seringkali aku merenung dan menangis hidup ini. Akan begini teruskah jalan hidupku? Bang Tigor. Bang Tigor. Ada apa, Rin? Bang Tigor, tolong. Ayo. Macem-macem. Kenapa nih? Banyakan minum, Bang. Sudah ya. Saya mau pulang dulu, Bang. Iya, sana.
Makasih ya. Ini kita nunggu siapa lagi? Mestinya Gita. Nah, itu dia. Maaf Pak Teja, Gita. saya kesiangan. Enggak apa-apa kok. Kita juga belum mulai. Saya permisi dulu. Tunggu dulu. Kenalkan, sutradara muda kita, Bung Dani. Bung Dani ini lulusan luar negeri. Dani. Gita. Untuk seterusnya nanti Bung Dani ini akan menangani produksi film-film iklan kita. Hebat nggak? Ya, saya permisi dulu. Ya. Sementara menunggu Gita di make up, sebaiknya saya melakukan recheck. Oke. Iya. Permisi. Silakan. Bagaimana? Sudah siap? Kalau sudah siap, kita shoot. Banyak yang nunggu. Sampai di sini. Terus lihat pemandangan, duduk, ya. Lalu rambut kamu uraikan, ya. Oke. Ya, bagus ya. Kita take. Ya, take. Oke, take. Ya. Kamera, rolling, action. Oke, Gita. Bagaimana? Bagus sekali. Hari ini pengambilan gambar untuk kamu sudah selesai. Boleh pulang, ya? Terima kasih ya. Kembali. Terima kasih ya. Begitulah semua kejadiannya hari ini. Itu kita. Arini? Kita. Dari mana kau tahu alamatku? Aku ke tempat agensimu. Dan kebetulan ketemu Bang Tigor. Dialah yang mengantarku ke sini. Maafkan aku, Arini. Bukan aku melupakanmu. Berat rasanya langkahku untuk kembali ke tempat kos. Iya, aku memahaminya. Kita. Aku minta maaf. Iya. Karena kau mengalami hal-hal yang menyakitkan. Dari mana kau tahu, Arini? Maaf, abang semua yang menceritakannya. Sudahlah, Arini. Aku tidak mau lagi mengingat-ingat masa laluku. Oke lah, karena kalian sekarang sudah ketemu, kalian bisa ngobrol dengan enak. Abang mau ke belakang sebentar. Iya. Terima kasih, Bang Tigor. Ayo, minumlah. Bagaimana keadaanmu sekarang? Aku baik-baik saja. Aku datang kemari untuk pamit pulang ke kampung. Memangnya kenapa, Rin? Aku sudah menemukan pasangan hidupku. Ya? Aku lelah, kita. Aku lelah menjalani kehidupan yang selama ini kulalui. Sekarang aku sudah menemukan pasangan hidupku. Semoga perkawinanku nanti benar-benar dapat merubah jalan hidupku. Aku turut mendoakan kebahagiaanmu, Arini. Terima kasih, Gita. Aku pun mendoakan
agar kau semakin sukses. Gimana Dan? Gak salah pilih kan? Kok bengong? Lihat tuh, hah? Ya War, kau agak mundur sedikit sana. Siap. Gita, coba rubah posisi di situ. Ya, Tuan, semuanya sudah siap. ya, sebentar ya. Maaf Bung Chandra, sebaiknya kita istirahat dulu. Kita minum-minum dulu, oke? Kami jadi merepotkan Pak Wondo. Kita, sekalian lah. War. Bung Tigar, ayo. Silakan duluan lah Pak. Biar saya selesaikan pekerjaan saya. Baiklah. Ya. War, tampaknya capek sekali kau nih. Biasa-biasa saja. Kau nggak ikut minum di bawah? Nggak enak, Bang. Aku ini kan anak buah Abang. Kalau begitu, kau harus pandai-pandai memanfaatkan kesempatan dan waktu untuk mempelajari bidang ini. Ya, Bang. Kau masih punya banyak kesempatan, War. Aku ini anak yatim, Bang. Kau masih muda. Artinya kesempatan untuk jadi bos masih terbuka luas untukmu. Jadi konglomerat. Ya, Bang. Kepala kau bau. Oh ya, bagaimana kalau acara santai ini kita lanjutkan nanti malam? Saya undang Bung Chandra dan kita untuk makan bersama. Aduh, sayang sekali. Saya tidak dapat memenuhi undangan Pak Wondo. Karena saya sudah terlanjur janji dengan klien saya, Pak. Kalau kita bagaimana? Tapi dengan kekayaan yang Pak Wondo miliki, tentu kesendirian dan kesepian dapat teratasi dengan mudah, bukan? Saya bertekad sekarang untuk menebus segala dosa-dosa saya. Karena ada dua hati yang saya kecewakan. Kedua-duanya adalah perempuan. Caranya? Di usia saya yang senja ini, saya ingin mengabdikan hidup saya dan memberikan seluruh kasih sayang saya hanya untuk dia. Dia itu siapa, Pak? Dia itu kamu, Gita. Oh. Saya telah melihat dirinya ada dalam dirimu, Gita. Diri siapa, Pak Wondo? Istri saya. Oh.
Maaf Pak Wondo, mungkin wajah kami mirip, tapi saya bukan Mia, Pak. Itu betul. Kita bukanlah Mia. Tapi kita juga perempuan, sama seperti Mia. Punya hati dan perasaan. Percayalah, saya cuma ingin mengabdi dan mencurahkan segenap kasih sayang saya yang selama ini saya abaikan, Gita. Saya memilih Gita karena sejak siang tadi sampai saat ini saya perhatikan banyak sekali persamaan yang saya temukan dalam diri Gita dan almarhumah istri saya. Saya melamar Gita untuk menjadi istri saya. Bagaimana Gita? Tapi Pak Wondo, saya tahu Gita pasti kaget dengan semua ini. Saya juga tahu kita butuh waktu untuk memikirkan permohonan saya ini. Saya juga sadar mungkin kita akan menolaknya. Ini risiko. Tapi saya sudah puas karena membuktikan hal ini di hadapanmu. Percayalah Gita, saya tidak akan sakit hati seandainya Gita menolak permohonan saya. Saya menyadari siapa dirimu. Tapi seandainya suatu hari nanti kita sudah memutuskan untuk menerimanya, setiap saat tangan saya selalu terbuka untuk dirimu. Ini adalah janji saya, Gita. mampir dulu, Pak. Terima kasih. Lain kali saja. Gita, maafkan saya kalau... Enggak apa-apa. Selamat malam. Selamat malam, Gita. Gita. Mas Dani, sudah lama? Ya, lumayan juga. Kok nggak nunggu di dalam? Tadi Mas Tigor sudah menawarkan, tapi lebih baik saya di mobil saja. Memangnya ada apa? Cuma mau mengantarkan ini. Oh, calling untuk syuting. Kok sutradara yang anterin ini? Memang bukan tugas saya. Tugas saya ialah menuruti kata hati saya untuk menemuimu malam ini juga. Kita jadi ngobrol di luar. Yuk ke dalam. Terima kasih. Sudah malam. Sebaiknya saya pulang. Besok kan syuting. Mari. Iya. Selamat malam. Malam. Gita, besok jangan terlambat ya.
Gita? Gita? Git? Mas Dani, saya terlambat apa Mas Dani yang kecepatan? Saya sengaja datang lebih awal karena saya sudah tidak sabar untuk memperkenalkanmu dengan kedua orang tua saya. Kok Mas Dani gugup? Mestinya saya yang gugup. Aku sangat mencintaimu. Terima kasih. Aku juga mencintaimu. Git, aku mau melamarmu untuk menjadi istriku. Mas Dani. Gita, kedua orang tuaku sudah menunggu. Sebaiknya kita berangkat. Ah, iya. Ma, Pa. Ma, ini Gita. Kita, silakan. Ma, kita sudah tunangan. Kalau hanya bertunangan, berarti belum merupakan ikatan yang kuat dong ya? Malam ini kita tunangan, besok langsung menikah. Itu papamu, Dani. Dani? Halo, Pa. Tidak. Tidak. Git? Mau kemana, Dani? Gita. Gita! Tunggu, Gita! Gita? Apa arti ini semua? Apa, Git? Maafkan aku, Dani. Apa yang terjadi bukan kemauanku. Tapi apa, Git? Semua ini demi kebaikanmu. Percayalah, Dani. Aku tidak mengerti. Setelah kau menghina kedua orang tuaku, lalu kau bilang ini untuk kebaikanku. Mana mungkin aku percaya? Kau memang berhak marah.
Aku siap menerimanya. Tapi ketahuilah, aku sangat mencintaimu. Untuk itulah aku siap mengorbankan semuanya demi kau. Tapi aku masih belum mengerti maksudmu, Git. Memang sulit untuk dimengerti. Tapi itulah kenyataannya. Ini cincinmu. Hubungan kita sudah tidak mungkin lagi diteruskan. Tidak, Git. Tidak. Aku kesini bukan untuk itu. Dan juga bukan untuk memutuskan hubungan kita. Tapi aku butuh jawaban yang jelas. Sudahlah, Dani. Aku sudah mengambil keputusan. Kau tidak bisa lagi merubahnya. Aku yakin kau bisa mengatasinya. Pasti ada sesuatu di balik ini semua. Jelaskan. Jangan paksa aku, Dani. Aku tetap menuntut penjelasanmu, Gita. Aku butuh jawabanmu. Jelaskan. Jelaskan. Cepat jelaskan. Cukup, Dani. Cukup. Jelaskan, Gita. Tolong, jelaskan. Dani, aku pernah berhubungan badan dengan ayahmu. Bang Tigor. Abang Tigor? Gita, adikku tersayang. Sejak abang kenal denganmu, sejak itulah hati abang selalu sejuk dan damai. Lebih-lebih kalau kita sedang bersama-sama membicarakan keadaan kita.
Walaupun abang tahu kesempatan untuk berbincang-bincang berkurang semenjak Gita menjadi top model. Namun rasa damai itu tetap ada. Rasa sayang abang semakin dalam. Tapi abang terlambat menyatakan isi hati abang padamu. Apalagi setelah abang tahu bahwa Gita dan Dani sudah saling mencinta. Maka putuslah harapan abang untuk bisa mendampingimu. Abang tidak dapat menyalahkan Gita, karena semua ini adalah kesalahan abang sendiri. Begitu Gita menerima dan membaca surat ini, mungkin abang sudah kembali ke Medan. Abang tak dapat pastikan apakah akan kembali ke Jakarta atau menetap di Medan. Kita memang terkadang harus berpisah, tapi kenanganlah yang selalu mendekatkan kita. Oh ya, tas pakaianmu beserta isinya sengaja abang tebus dari pondokanmu dulu. Abang tidak bermaksud apa-apa, cuma barangkali bila Gita melihatnya, Gita bisa menahan diri kalau mengenang masa-masa suram yang pernah dialami. Karena abang tidak akan berada di sisimu untuk menuntun langkahmu. Demikian isi surat ini. Halo? Ini Gita. Iya, saya sendiri. Saya Pak Wondo, Gita. Ada apa, Pak? Saya kebetulan menolong Bung Tigor yang mendapat kecelakaan. Sekarang dia di rumah sakit. Tolong segera datang. Iya, Pak. Bang Tigor! Maaf, Pak. Sudah tak tertolong. Bang Tigor. Di saat-saat kita membutuhkan abang, kenapa abang tinggalkan kita? Kenapa? Sudahlah Gita, hadapilah semua ini dengan tabah. Dia terlalu baik. Kalau saja Bang Tigor mau berterus terang, tentu semua ini tidak akan terjadi. Gita, jangan menyalahkan dirimu saja. Ini sudah merupakan takdir hidupnya. Relakanlah. Terkadang kita menginginkan bahwa jalan kita tempuh adalah yang terbaik. Ternyata tidak semuanya baik. Yang menentukan baik buruknya hanyalah Tuhan. Jika
dosa yang ternista, hati yang terluka, dosa yang ternista. Di mana akan ku cari cinta yang kekal dan tulus suci? Tuhan, tolong tunjukkan mukjizat